Yeremia pasal 17. Ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat yang kelima dan 6. Sudah ketemu Yeremia 17 ayat yang kelima dan 6. Baik. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk. Mari kita berdoa satu kali lagi. Hanya firman-Mu ya Tuhan, kebenaran yang sejati. Hanya firman-Mu ya Tuhan, satu-satunya yang harus kami andalkan. Hanya firman-Mu ya Tuhan yang kami butuhkan. Engkau tolong kami supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak menjauh daripadamu, tapi kami mendekat kepadamu. Kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Kami tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu. Kami tetap tinggal di dalam kehendak-Mu. Kami tetap berada dalam kendali-Mu. Itu doa hamba kepadamu Tuhan bagi jemaat-Mu. Supaya di antara kami tidak ada yang kedapatan Tuhan mengandalkan kekuatannya. Tidak ada yang kedapatan mengandalkan manusia. Tidak ada yang kedapatan hatinya menjauh daripadamu. Tapi kami terikat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir dan tafsir firman-Mu bagi kami. Engkau yang menulis firman ini, Engkau juga yang memberi pengertian bagi kami. Karena tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang sanggup menafsir firman-Mu. Engkaulah yang menafsir, seperti Engkau menafsir kepada Nuh pada zamannya, bahwa akan datang air bah untuk memusnahkan bumi. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengira. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengetahui. Hanya Engkau Tuhan yang tahu. Dan Engkau memberitahukan itu kepada Nuh. Berarti Engkau yang berfirman, Engkau juga yang memberi kami pengertian. Seperti Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, kepada mereka diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Hal yang sama Engkau berikan bagi kami pagi hari ini. Karuniakan kami kasih karunia untuk mengerti rahasia kerajaan sorga, yaitu misteri Allah yang disingkapkan di dalam Kristus Yesus, yang adalah misteri Allah yang disingkapkan bagi kami. Berkaryalah ya Tuhan, seperti yang Kau menyertai lidah Musa, serta lidah hamba-Mu. Seperti Paulus Rasul-Mu berkata, bahwa Injil yang dia beritakan bukan manusia mengajarkan kepadanya, tapi ia menerima oleh penyataan Yesus Kristus. Hal yang sama Engkau nyatakan di pagi ini bagi kami. Dan kami beroleh kasih karunia dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, Alkitab mengatakan kepada saya dan saudara, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini, pilihlah berkat, jangan kutuk. Tema firman Tuhan pagi hari ini, pilihlah berkat, jangan kutuk. Mengapa saya dan saudara hidupnya tidak mengalami perubahan? Mengapa saya dan saudara sukar untuk berubah? Mengapa? Karena saya dan saudara masih suka mengenakan pengertian sendiri. Pilih saudara, Anda pilih gengsi atau mau mengandalkan Tuhan? Yang Tuhan suruh saya dan saudara pilih gengsi atau mengandalkan Tuhan.
Kalau Anda gengsi, Tuhan tidak kenal sama Anda. Saya dengar cerita, nggak tahu cerita ini betul. Kamu ambil jurusan guru ya? Di kampus, apa kata dosenmu? Perempuan harus pakai rok kalau mengajar? Berarti ada perubahan di dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan bisa berubah, mengapa saya dan saudara nggak bisa berubah? Ini masalah, saudara. Dunia pendidikan bisa berubah. Berarti Tuhan sedang melakukan sesuatu supaya saya dan saudara kembali ke firman. Tuhan sedang mengadakan dunia untuk menggenapi firman. Maka saya dan saudara sebagai anak Tuhan harus menggenapi, saudara. Alkitab berkata, tahu tentang Koresi? Koresi itu tidak mengenal Tuhan. Alkitab bilang. Tapi Tuhan memakai Koresi untuk melakukan kehendak Tuhan sekalipun dia tidak mengenal Tuhan. Hal yang sama sekarang terjadi di era ini. Orang yang tidak mengenal Tuhan, itu Tuhan arahkan untuk melakukan apa yang firman katakan. Ini serius, saudara. Ini serius. Alkitab berkata, beginilah firman Tuhan terkutuk. Jadi ketika saya dan saudara mulai mengandalkan seseorang, terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Manusia. Ketika saya dan saudara mulai mengandalkan manusia, mulai mengandalkan koneksimu, dengar baik-baik. Tidak perlu didoakan, tidak perlu diminta, seketika itu pun juga kutuk melekat pada Anda. Dia berfirman, itu terjadi seperti yang dia ngomong. Kalau engkau dalam hidup ini mengandalkan jabatanmu, kedudukanmu, mengandalkan suamimu, mengandalkan siapa saja yang adalah manusia, firman bilang terkutuk. Firman bilang terkutuk. Makanya jangan mengandalkan manusia. Jangan, saudara. Yang kedua, firman bilang begini, ya mengandalkan kekuatannya sendiri, yaitu kecerdasanmu, kepandaianmu, hikmatmu, pengertianmu. Nggak boleh seketika itu juga Anda menjadi orang terkutuk. Alkitab bilang, bukan saya yang bilang, firman yang bilang. Ya. Jangan Anda berpikir gengsimu jauh lebih tinggi dari kualitasnya firman. Ini masalah, saudara. Anda datang sama Tuhan saja berdoa, Tuhan izinkan aku ketemu muka denganmu. Saya pastikan Anda akan menunduk dan pingsan seperti Rasul Yohanes pingsan. Tidak akan bangun-bangun. Loh iya, terkecuali dia datang tepuk kamu, hai bangun. Ya, Daniel itu kurang apa kudusnya? Pingsan, saudara, pingsan. Rasul Yohanes kurang apa spektakulernya? Pingsan, seperti orang mati. Lain saja protes sama Tuhan. Tuhan, aku mau engkau ikuti seleraku, pengertianku, mauku. Tuhan bilang, enyah kamu dari hadapanku. Ini bukan zamannya saya dan saudara main-main, saudara. Ya kan? Yang bukan Tuhan percayakan saya, gembalakan saya khotbah seperti singa yang sedang mengaum-ngaum. Apalagi bagi saudara yang Tuhan percayakan, lebih dahsyat lagi dari singa yang mengaum-ngaum. Saya beritahu sama Anda, karena kita nggak bisa kompromi. Anda mau benar-benar, Anda mau salah, pilih salah satu. Jangan sedikit pun ada noda yang melekat. Jangan sedikit pun ada dalih untuk membenarkan dirimu. Jangan berharap diberkati Tuhan, jangan. Kalau Anda sendiri tidak pernah mau mengikuti apa kata Tuhan, nggak bisa. Yang ketiga, Tuhan bilang, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kapan seseorang hatinya menjauh dari Tuhan? Ketika dia sudah memakai atribut yang bukan firman. Itu tandanya Anda sudah jauh dari Tuhan. Ketika Anda mengandalkan manusia, itu tandanya Anda jauh dari Tuhan. Ketika Anda mengandalkan pengertianmu sendiri, atau kepandaianmu sendiri, kecakapanmu sendiri, itu tandanya Anda sudah jauh dari Tuhan. Tandanya. Pastikan gaya hidupmu 1 kali 24 jam
selaras dengan firman. Jangan pengertian kita jauh lebih menonjol. Ya. Jangan pengertian kita jauh lebih menonjol. Tadi pagi saya bangun pagi dan saya berdoa, Tuhan apa firman? Bawakan Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Terkutuklah yang mengenal manusia. Oh, keras betul? Iya, memang harus begitu. Harus begitu. Kita lihat sebentar, seorang raja yang bijaksana dan tidak ada seorang pun yang bijaksana seperti dia. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal 3 ayat 5, saya baca bagi saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara tahu siapa yang tulis ini? Salomo. Tuhan menyuruh dia menulis. Lihat, Alkitab berkata, dengar baik-baik. Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini sampai nanti Yesus datang. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, mulai dari manusia pertama ada di muka bumi ini dan sampai nanti Yesus datang, sebelum dan sesudah. Alkitab katakan, dengar baik-baik, tidak ada seorang yang bangkit seperti Salomo, baik dalam hal hikmat, kekayaan, nggak ada sampai hari ini. Tuhan bilang, karena engkau meminta hikmat, maka aku akan mengaruniakan itu kepadamu. Tapi aku akan juga memberikan kepadamu kekayaan dan umur panjang dan kehormatan. Sehingga sesudah engkau, firman bilang sama Salomo, sehingga sesudah engkau tidak ada seorang pun yang bangkit seperti engkau, baik sebelum maupun sesudah. Dengar baik-baik loh. Saya tanya, adakah di sini yang bisa bahasa burung gagak? Nggak bisa, Salomo bisa. Dia bisa bicara tentang bahasa burung, tumbuh-tumbuhan, dia bisa. Siapa sini ahli biologi? Masih kalah sama Salomo. Dia nggak pernah duduk di bangku kuliah untuk belajar tentang tumbuh-tumbuhan, tapi Tuhan berikan kepada Salomo. Saya tantang saudara, siapa yang bisa pintar sepintar Salomo? Nggak ada. Siapa yang hebat di zaman ini? Nggak ada. Karena Tuhan sudah ngomong, tidak ada yang bangkit seperti engkau sebelum maupun sesudah. Dalam kecerdasan nggak ada yang setandinginnya Salomo, nggak ada. Dia seorang raja luar biasa dan Alkitab berkata, semua raja di bumi berikhtiar datang mendengar hikmat yang ditaruh Tuhan di hati Salomo. Tapi Salomo orang yang paling bijak, yang paling bijaksana, paling pandai, paling cerdas. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bayangkan, dalam hal kekayaan tidak ada yang sehebat Salomo, saudara, nggak ada. Dalam hal kemuliaan tidak ada yang sehebat Salomo. Piring makannya dari emas, sendoknya dari emas, perisainya dari emas. Siapa yang ada di dalam kerajaan saat ini? Seperti nggak ada. Dahsyat, saudara. Tapi dia bilang, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maksudnya apa? Jangan bersandar kepada pengalaman kamu. Alkitab sudah tunjukkan kok. Lihat, Petrus itu seorang yang paling cakap dalam menjalaikan. Betul? Tapi sampai 2 kali dia coba dengan kecakapannya setelah dia masuk di dalam firman. Setelah dia ikut Yesus, dia mencoba. Pertama pemula dia pergi, Yesus manggil dia. Yesus tanya, adakah kamu punya lauk pauk? Petrus bilang, kami sudah semalaman guru, nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus bilang, tebarkan jalamu ke agak jauh lagi. Dapat ikan. Waktu Yesus mati dan bangkit, Petrus buat hal yang sama. Dia mengandalkan pengertiannya sendiri. Dia pergi tangkap, aku mau pergi tangkap ikan. Nggak dapat. Semalam-malam nggak dapat. Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Dapat. Artinya apa? Tuhan sedang menunjukkan kepada Petrus, pengalamanmu tidak akan bisa membantumu.
kebijaksanaanmu tidak akan bisa membantumu. Ilmumu yang banyak tentang menjala itu tidak akan bisa membantumu. Tidak akan bisa menambah sehasta dari hidupmu, gak akan bisa. Terkecuali engkau menerima pewahyuan. Mengapa Petrus bisa menangkap ikan? Karena Petrus menerima pewahyuan. Saudara mengerti? Apa itu pewahyuan? Firman yang disingkapkan. Itulah yang membuat Petrus tangkap ikan. Tuhan ngomong, dia tangkap dan dia lakukan. Tangkap ikan dia. Sederhana. Lakukan apa yang saya dan saudara tahu berdasarkan penyingkapan yang Tuhan singkapkan. Itu saja, itu dulu. Contoh sederhana. Kalau Tuhan bilang perempuan harus pakai pakaian perempuan, tidak peduli di depan siapa Anda, pakai pakaian sebagaimana layaknya perempuan. Tidak peduli. Kalau Tuhan bilang jangan pakai bibir merah, jangan buat bibirmu merah, jangan. Nanti Tuhan buat merah dengan cara Tuhan, jangan cara kamu. Kenapa kok ngucil sih? Bibirku ini nggak pernah disentuh lipstik, bagus saja. Riani, apakah ketika kau pakai lipstik kamu berkenan di mata Tuhan? Apakah ketika kau pakai lipstik kau tambah cantik? Kau tambah beautiful? Oh, tidak. Alkitab bilang orang-orang kudus itu kecantikannya dari dalam, bos. Dari dalam. Dan itu akan memancar keluar. Kalau memang benar bibir merah itu buat kamu bertahan, coba saja, nggak usah kalau memang itu benar Tuhan izinkan, bangun pagi kasih bibir merah sampai pagi, jangan mandi, jangan dikasih sabun, nggak usah aja, biarin saja. Itu kan menunjukkan bahwa Anda nggak pede kan? Itu menunjukkan bahwa ada yang kurang dengan dirimu kan? Yang membuat saya dan saudara sempurna hanya firman, tidak ada yang lain. Okay. Sekarang bukan zamannya untuk main-main. Saya udah ambil keputusan. Kalau ada yang tersandung karena firman, saya tidak akan datang besuk Anda. Dengar baik-baik. Jangan harap saya datang besuk. Dan jangan harap saya doakan Anda. No. Saya mau doakan, ada persyaratannya. Saya tahu apa atribut ada yang tidak benar dalam dirimu. Kusuruh bakar di depanku dulu baru ku doain. Kalau enggak, goodbye. Saya pamit pulang. Oh, saya tegas saja. Tidak ada rumus untuk kompromi sedikit pun. Tidak. Enggak mau. Tidak. Petrus tidak mau kompromi. Ketika dia kompromi, Paulus tegur, kenapa kau kompromi? Harus saya dan saudara nggak boleh kompromi, nggak boleh. Sekarang kepada siapa kita mencari kesenangan? Kepada siapa? Kepada manusia? Kepada atasan kita cari muka? Mari kita cari kesenangan sang Raja kita, yaitu Kristus. Maka Anda pasti disenangkan. Alkitab bilang begini, banyak orang mencari muka di hadapan orang dermawan atau di hadapan pembesar-pembesar atau raja-raja. Tapi firman katakan, peninggian datang dari Tuhan, promosi datang dari Tuhan. Anda mau dipromosi, lobby yang mempunyai kedudukan. Siapa yang punya kedudukan? Kristus. Dia yang berkuasa atas semua kedudukan, baik yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Lobby dia, hidup sesuai kehendaknya, senangkan hatinya. Lalu di ayat yang ke-6, Salomo bilang ini, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui. Kadang-kadang kan kita ini demi gengsi, kita mengelabui Tuhan. Anda ngomong saja sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu suruh saya gini-gini, tapi rasanya kok saya ini masih canggung ya, masih gengsi. Berdoa aja ngomong sama Tuhan. Apa kata Tuhan sama Anda nanti? Ya kan? Doa saja, berdoa saja, tanya Tuhan. Ya kan? Pagi-pagi adik saya telepon saya sebelum ke gereja. Karena Tuhan taruh di hati dia untuk memberkati seseorang. Ya kan? Tapi dia ragu, dia tanya dengan saya bilang, lakukan. Itu firman bilang begitu, lakukan.
kerjakan saja. Kalau Tuhan sudah taruh sesuatu di hati Anda dan Anda ragu, datang tanya sama saya. Karena remote controlnya ini loh, bukan ini. Remote controlnya bukan ini, tapi firman. Remote control saya dan saudara adalah firman, bukan yang lain. Ini remote control kita. Kita kembali ke Yeremia 17 tadi. Ya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengandalkan manusia? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang hatinya menjauh dari Tuhan? Di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ia akan seperti semak bulus di padang apa? Belantara. Saya dan saudara akan seperti semak bulus. Tidak ada kehidupan. Semak itu kerjanya hanya menyakiti, saudara. Semak itu nggak bagus. Kalau saudara datang di kebun saudara dan saudara lihat hanya tumbuh semak-semak duri, ini masalah. Nah, Tuhan ingin saya dan saudara bukan semak, tapi gandum yang berisi. Yang ada kehidupan itu menunjukkan bahwa dia hidup di dalam diri saya dan saudara. Jangan jadi semak, karena semak itu akan diikat dan dibakar. Dan semak itu tidak ada kehidupan. Kelihatannya bagus, tapi tidak ada kehidupan. Kelihatannya hijau, tapi di dalamnya tidak ada yang bisa saya dan saudara makan. Tidak bisa. Yang berikut, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bayangkan saudara, saudara nggak akan mengalami keadaan baik. Petrus sudah mengandalkan kemampuannya dan Tuhan tegur dia. Dan setelah itu tidak ada lagi, dia berubah. Tuhan kembalikan. Apa maksudnya firman yang disampaikan bagimu? Cukup hanya dengan teguran saudara berubah. Jangan dengan jangan. Petrus hanya dengan teguran berupa pewahyuan yang disingkapkan, dia berubah. Ya. Seharusnya saya dan saudara cukup dengan teguran, berubah. Jangan dihajar. Daud berkata begini, aku berdoa menentang perbuatan-perbuatan mereka yang berlawanan dengan firman. Saya sekarang juga berdoa begitu. Tuhan yang gak taat biar korengan basah saja. Saya juga sama Anda doa saya. Tuhan yang gak taat biar dihajar saja. Anda berpikir, oh Pak Tony doanya kejam ya. Ada dasar firman. Buka Mazmur 141 ayat 5. Mazmur 141 ayat 5. Ya. Mazmur 141 ayat yang kelima. Saya baca bagi saudara. Ya. Hari ini saya yang baca saja sampai N. Ya. Ya, saudara duduk mendengar. Ya. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepala. Sungguh aku terus berdoa menentang apa? Kejahatan mereka. Ini sekarang kutiru. Kalau di antara saudara ada yang menyimpang, saya naik banding Tuhan. Si Alo, dia begini. Itu sekarang kutiru. Daud bilang, biarlah orang benar memalu, itu kasih. Dan hari ini saudara dipalu, itu kasih. Segera kembali. Kalau masih berupa teguran, itu tandanya Tuhan mengasihi. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Jadi Tuhan tegur. Lihat, perhatikan kata-kata awal. Barang siapa ku kasihi. Jadi kalau firman pagi ini datang kepada saya dan saudara, tandanya Tuhan mengasihi. Saudara ditegur, waduh, saya lagi
saya lagi, enggak, Tuhan mengasihimu. Makanya dia menegur. Dia tegur. Jadi pertama dia tegur dulu. Kasih kode. Dia memberitahukan. Jadi sebenarnya cukup teguran sudah cukup. Teguran sudah cukup. Cukup teguran. Sebenarnya teguran itu sudah cukup. Jangan melangkah lagi kepada yang lebih tinggi, yaitu dihajar. Waduh, dihajar nih sakit, saudara. Jangan. Apa saudara mau seperti firman bilang nih, Paulus bilang nih, orang-orang yang seperti itu ditegur nggak dengar, diberitahu nggak dengar. Orang-orang seperti itu apa Paulus bilang firman? Serahkan kepada siapa? Iblis. Saudara mau diserahkan pada iblis? Lalu hidupnya menderita sepanjang masa sampai kau mati. Tapi rohnya selamat. Tuhan. Saudara mau seperti itu? Mau seperti itu? Jadi suamimu kerja ngurus kamu aja, atau istrimu kerja ngurus kamu aja. Kamu tak bantai di ranjang. Tubuhnya diserahkan kepada iblis, dikuasai iblis. Terus saudara tahu apa maksudnya tubuh diserahkan kepada iblis? Dikuasai oleh sakit penyakit. Karena iblis tidak berkuasa menghancurkan jiwa kita, tapi dia berkuasa untuk menghancurkan tubuhmu. Alkitab bilang, mau? Anda mau seperti itu? Mau bangkit berdiri, dan saya tumpang tangan sekarang biar digenapi. Jadi jangan main-main, saudara. Firman bilang begitu kok. Orang seperti itu cukup teguran. Kalau ditegur nggak mau lagi, wis, serahkan aja. Kan ada serahkan pada Tuhan. Ada bahasa yang lain lagi yang keren. Bahasa yang lain ini jangan mau. Anda mengerti? Makanya buka telingamu. Kalau lubang telingamu kurang besar, Tuhan tolong besarin lubang telingaku, supaya aku dengarnya mantap. Jadi nggak ada yang mampet-mampet lagi, nggak ada yang ngadat-ngadat lagi. Ya. Loh, ini serius ini serius. Daud berdoa menentang perbuatan-perbuatan mereka, menentang dosa-dosa mereka. Dan itu doaku. Sekarang seperti itu. Kalau ketahuan di antara saudara nih, Tuhan, yang si betina tuh dia begini Tuhan, yang si jantan dia begini Tuhan, yang si anu dia gini Tuhan. Kan gak capek, tinggal ngomong aja sama Tuhan kan. Nah, Tuhan tanya sama misalkan Tuhan tanya, maumu seperti apa? Hajar aja sudah, asal dia bertobat. Ya kan? Kalau tanya pendapat saya bilang hajar aja Tuhan, asal dia bertobat. Karena begini, saya tidak bisa membuat saudara tobat. Tidak bisa. Yang membuat saudara bertobat Tuhan. Ketika Israel menyimpan dari firman, tampil Nabi Elia di Gunung Karmel kan. Dia bilang nih Tuhan, biarlah mereka tahu bahwa apa yang kulakukan berasal daripadamu, dan hanya Engkau yang membuat hati bangsa ini tobat kembali. Kalau Tuhan sayang dengan Anda, Dia akan membuat Anda tobat, hidup sesuai firman. Bagaimana rumusnya supaya kita hidup? Kita lihat di Yeremia pasal 7 ayat 23. Kunci supaya bahagia atau kunci supaya hidup. Yeremia pasal 3. Yeremia pasal 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23 dikatakan begini. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya apa? Kamu berbahagia. Coba kita lihat di versi King James apa katanya. Coba baca di versi King James. Mungkin lebih kata terakhirnya supaya apa? You can speak English bisa kan? Tolong baca Mika. Si Rika. Ya, kita lihat sebentar di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Saya percaya lebih jelas itu.
Yeremia pasal 7 ayat yang ke-23. Kata bahagia atau kata diberkati situ? Hah? Supaya apa? Yeremia 7 ayat 23. Sama, bahagia. Saudara, kata bahagia itu artinya memang benar-benar tidak ada lagi masalah di dalam dirimu. Iya kan? Jadi kalau kunci untuk bahagia, kunci supaya tidak tertekan batin, ya sudah, Tuhan bilang dengan suara Tuhan, ikuti perintah-perintahnya, kita bahagia. Ini nggak ada lagi yang lain, ikuti saja, jangan menyimpang sedikit pun, jangan. Lihat saja, 12 pengintai pergi mengintai tanah perjanjian. Itu bisa kita baca di Bilangan pasal 13 dan 14. Mereka pergi mengintai. Ketika mereka datang mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, lihat, ketika mereka mengintai, 10 orang berubah berdasarkan pengertiannya sendiri. Yang 2 bertahan berdasarkan pengertian firman. Yosua dan Kaleb tetap bertahan kepada firman. Tetapi yang 10 yang lainnya mengandalkan pengertiannya. Waduh, musuh yang kami lihat itu besar, kami kayak belalang bagaimana? Tapi Yosua dan Kaleb memiliki firman yang mereka melihat musuh itu bisa dikalahkan, bisa mereka taklukkan. Bagi Yosua dan Kaleb, tidak ada yang bisa mendandingi firman yang berkuasa dalam diri mereka. Bagi Yosua dan Kaleb, tidak ada yang bisa berperang, bertahan menghadapi mereka. Bagi Yosua dan Kaleb, seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan pun menyertai mereka. Sehingga tidak ada yang bisa melawan kita. Bagi Yosua dan Kaleb, kalau Tuhan berjalan di depan kita, seperti yang Tuhan ngomong, bahwa Dia akan menghanguskan musuh-musuh kita, menghalau musuh-musuh kita, jadilah seperti itu. Demikianlah saya dan saudara harus seperti itu. Jangan seperti ke-10 orang itu. Mereka langsung berubah, memakai pengertiannya sendiri. Tuhan tidak mau, jangan. Lihat, akibat dari 10 orang itu memakai pengertian sendiri. Mereka bilang, kami harus mengangkat pemimpin untuk kembali ke Mesir. Kembali ke manusia lama, mati. Benar, hanya 2 yang lolos. 2 juta orang, hanya 2 yang selamat saja. Yaitu 2 orang yang hidup sesuai firman. 2 orang yang memiliki pewahyuan. 2 orang yang hidup sesuai pewahyuan firman. Nah, saya dan saudara harus hidup sesuai pewahyuan firman. Firman yang disingkapkan, firman yang dinyatakan. Dan sudah kurang lebih 1 tahun lebih ini, saya dan saudara sudah mengecam firman, sudah menikmati firman yang disingkapkan. Ikuti hal yang sederhana dulu. Pertama, misalkan mengenai pakaian, ya kita mengikuti dulu. Saudara nggak akan bisa lebih maju kalau masalah berpakaian saja belum lulus. Nggak akan bisa maju. Ya kan? Nggak akan bisa. Percayalah saudara, nggak akan bisa maju. Alkitab kan sudah bilang, ya perempuan jangan pakai pakaian laki-laki, ya jangan. Apapun resiko, jangan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Wah, keadaannya begini-begini, nggak bisa. Tuhan tidak bilang keadaan, Tuhan bilang taat saja. Tuhan mau saya dan saudara taat. Itu dulu lakukan. Karena kita sudah dibaptis kan. Buktikan bahwa Kristus ada dalam kamu. Tanda super adalah ketika kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Tuhan memberikan tanda super, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Jangan melawan, jangan membantah. Itu dilakukan, mulai berpenampilan seperti kata Tuhan. Lalu yang berikut, rambutmu mulai dijaga, jangan dipotong. Pokoknya jangan dipotong. Tergoda, coba diratain sedikit nanti tambah beautiful, enggak. Bukan beautiful jelek nanti. Jangan, biarin tumbuh. Karena itu Tuhan punya urusan. Lalu yang berikut lagi, kalau Tuhan bilang jangan pakai perhiasan, ya jangan coba-coba. Anda mau cantik karena pakai perhiasan? Gak bisa. Kelakuanmu yang menunjukkan kamu cantik atau tidak.
bukan atribut yang kau pakai. Kelakuanmu. Udah, ikuti saja firman. Anda bahagia. Kan kita mau bertumbuh kan? Karena tujuan saya dan saudara, kepenuhan Kristus secara utuh. Terus bertumbuh. Lalu berikut, Alkitab bilang, suami harus mengasihi istri. Ya kasih istri. Jangan istri menanduk suami, bahaya. Ada sekarang suami sudah mengasihi istri, tapi istri-istri tidak mau tunduk sama suami, ini masalah juga. Alkitab berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Alkitab memang bilang istri harus tunduk kepada suami, tapi jangan suami seenaknya memerintah, nggak boleh. Alkitab bilang mengasihi artinya dengan tindakan kasih. Tapi jangan juga, Pak, sekali-sekali dong aku jadi kepala gimana? Wah, bahaya ini. Nggak ada di firman kata sekali-kali perempuan harus ambil alih jabatan laki-laki. Ini bahaya, saudara. Ini tragedi. Ikuti saja sesuai prosedurnya Tuhan, aturannya Tuhan. Iya kan? Ikut aturan Tuhan. Maka kita pasti bahagia. Tuhan sudah ngomong kok. Tapi lihat, orang Israel menolak apa kata firman. Lihat ayat 24. Dan ini terjadi juga dengan banyak orang Kristen. Tuhan sudah ngomong, ngeyel masih. Saya berharap di antara saya dan saudara nggak ngeyel ya. Kalau ada yang mau ngeyel, di dalam sini nggak usah ngeyel. Nanti di luar baru komatkan, sama aja. Ya kan? Yeremia 7 ayat 24, dikatakan di ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka apa? Mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Wow. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Sudah bayangkan? Mereka kasih belakang sama Tuhan. Apa maksudnya? Sudah tahu apa maksudnya kasih belakang? Gak peduli apa kata firman. Yang penting apa kata hatiku. Yang penting apa kata ideku. Yang penting apa kata pengertianku. Yang penting apa kata pemahamanku. Ini masalah. Tuhan tidak mau itu terjadi, saudara. Tuhan mau saya dan saudara bahagia. Dengar apa kata Tuhan.